Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam Sabtu 19 atau 20 Al-Muharram 1446 Hijriah, bertepatan dengan 26 Juli 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca kitab Kaifa Nurabbi Auladana, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para ikhwah sekalian dan akhwat, bapak ibu yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membahas tentang pelajaran adab-adab yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya. Penulis mengatakan di dalam pasalnya al-akhlaq wal adab, akhlak-akhlak dan adab-adab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada akhlak yang ke-8. Akhlak yang pertama yaitu nu'awwidu tifla isti'mal al-yadil yumna fil akhdhi wal 'ata wal akli wasyarab wa an yakuna qa'idan wa an yusammillaha fi awwalihi wa yahmaduhu fi akhirih. Akhlak yang pertama berkaitan dengan menggunakan tangan kanan di dalam memberi dan menerima, di dalam makan dan minum,
dan hendaknya saat makan dan minum dalam keadaan duduk, kemudian membaca bismillah di awalnya, kemudian memuji Allah, membaca alhamdulillah di akhirnya. Dan ada 3 adab saat minum, yaitu yang pertama dengan mengucap bismillah, yang kedua dengan tangan kanan, dan yang ketiga dalam keadaan duduk. Dan ini sudah kita jelaskan panjang lebar. Yang kedua yaitu ta'widul waladi an-nadhafah, fa yaqussu adfarahu wa yaghsilu yadayhi qabla at-ta'ami wa ba'dahu, wa ta'limuhu al-istinjaa'a wa akhdha al-waraq ba'da al-bawl liyamsahahu aw al-ghusl bil ma' litasihha salatuhu wa la yanjus aw yunajjis libasahu. Yang artinya mengajari anak kebersihan, atau lebih tepatnya kesucian. Karena kebersihan kadang kita menganggap ini bersih tetapi tidak suci. Bersih dari kotoran, tetapi tidak mesti suci dari najis. Maka yang kedua yaitu mengajari anak kebersihan dan kesucian. Di antara ajaran Islam untuk mengajari anak kebersihan adalah memotong kukunya. Dan ini termasuk daripada sunanul fitrah, yaitu fitrah-fitrah yang semestinya seorang manusia mengerjakannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal fitrah, 5 dari fitrah manusia. Yang pertama adalah qassus syarib, menipiskan kumis. Kemudian yang kedua adalah qat'ul adhafir, memotong kuku. Yang ketiga adalah natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Yang keempat al-khitan, berkhitan. Yang kelima halqul anah, yaitu menghabiskan bulu kemaluan. Ini termasuk daripada menjaga kesucian dan juga menjaga kebersihan. Dan seorang orang tua wajib untuk mengajari anak akan hal ini, dan membasuh kedua tangannya sebelum makan dan setelahnya. Kemudian mengajari anak bagaimana tata cara beristinja, yaitu membersihkan buang air besar dan buang air kecil. Nah, kemudian yang ketiga, an natalattaf fi nushiha lahum sirran wa an la nafdhahum in akhta'u fa in asarru 'ala al-inad tarakna al-kalama ma'ahum 3 ayyam wa la nazid. Yaitu adab didikan orang tua saat ingin menasihati anaknya adalah menasihatinya dengan rahasia dan tidak menghinakannya di hadapan orang banyak jika salah. Dan jika anak tersebut mengulang-ulang, boleh orang tua menghajarnya. Menghajar di sini maksudnya memboikot, bukan menghajar ya. Memboikot anaknya tidak lebih dari 3 hari, sebagai bentuk pelajaran dari orang tua bahwa kesalahan anaknya adalah kesalahan yang besar, sehingga orang tua memboikotnya, tidak membicarainya selama 3 hari. Yang keempat, amrul auladi bisukuti 'indal adzan wa ijabatul muadzin bimithli ma yaqul. Yang keempat adalah memerintahkan anak untuk diam saat dikumandangkan azan dan menjawab muadzin dengan jawaban membaca apa yang diucapkan oleh muadzin. Dan kita sudah sebutkan ada beberapa adab saat azan berkumandang. Yang pertama yaitu menjawab atau mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kecuali ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka mengucapkan la haula wala quwata illa billah.
Kemudian yang kedua mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Kemudian yang ketiga bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang keempat membaca doa minta syafaat, ya, yaitu doa Allahumma doa setelah azan, dengannya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, kemudian yang kelima an naj'ala likulli waladin firashan mustaqillan idza amkan wa illa falihafan mustaqillan wal afdalu takhsisu ghurfatin lil banat wa ghurfatin lil banin wa dzalika hifdhan li akhlaqihim wa sihhatihim. Yang artinya termasuk adab dan akhlak yang harus diajarkan oleh orang tua adalah memisahkan antara anak laki-laki dan anak perempuan saat terutama ketika mereka sudah baligh, ya, baik itu berpisah tempat tidurnya, kasurnya, mungkin masih dalam satu kamar, tetapi kasur anak laki-laki tersendiri dengan kasur anak perempuan, dan lebih afdal lagi yaitu dipisah tempat kamarnya sehingga tidak berkumpul terutama saat tidur. Ini untuk menjaga akhlak dan juga kesehatan mereka dan gangguan syaitan, karena inna syaitan yajri fi bani adam majrad dam, sesungguhnya syaitan mengalir dalam darah-darah manusia seperti mengalirnya sesungguhnya syaitan mengalir dalam darah-darah manusia seperti mengalirnya darah, ya. Dan sudah banyak kisah-kisah memilukan seorang adik perempuan hamil dengan kakak laki-lakinya. Ini gara-gara tidak mengerjakan adab yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa farriqu bainahum fil madaji'. Pisahkanlah antara mereka di dalam tempat tidur, baik ranjangnya tersendiri dan lebih afdal lagi kamarnya tersendiri antara kamar laki-laki dengan kamar perempuan. Kemudian yang keenam, ta'widuhu alla yarmil awsakh fi tariq wa an yumital adza anhu. Termasuk dari adab dan akhlak yang wajib diajarkan oleh orang tua adalah tidak membuang sampah di jalanan. Buka mobil kemudian buang sampah di jalan, apalagi jalan raya. Maka ini sangat mengganggu dan ini diharamkan dalam agama Islam. Bahkan termasuk keimanan adalah imatatul adza anit tariq. Termasuk keimanan menghilangkan gangguan dari jalan, bukan malah memberi gangguan. Dan membuang sampah adalah akhlak yang buruk, akhlak orang yang rendah yang tidak diajari adab dan akhlak. Membuang sampah di jalanan, terutama dari mobil. Kemudian yang ketujuh, at-tahdzir min rifaqis su' wa muraqabatihim min al-wuqufi fi syawari'. Yang ketujuh adalah memperingatkan, orang tua memperingatkan anaknya dari teman-teman yang buruk dan menjagai mereka dari nongkrong-nongkrong di jalan. Ini tugas orang tua nih, apalagi di zaman sekarang banyak kafe-kafe, itu termasuk di dalamnya, yaitu tempat-tempat nongkrong, ya. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, at-taslim 'alal aulad fil baiti wasyari'i was-saffi bilafz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya memberikan salam kepada anak-anak, baik itu di dalam rumah ataupun di jalanan ataupun di barisan, ya, dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau berkata kepada Anas bin Malik radhiyallahu an,
ya bunayya idza dakhalta ala ahlika, jika wahai anakku sayang, yaitu Anas bin Malik, jika engkau masuk ke dalam rumahmu maka fasallim yakun barakatan alaik wa ala ahli baitik, maka ucapkanlah salam. Nah, ini salah satu pendidikan yang diajarkan oleh orang tua adalah mengucapkan salam saat masuk rumah, dan itu akan mendatangkan berkah untuk yang memiliki rumah dan juga untuk keluarga yang ada di dalam rumah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi salah satu hal yang mendatangkan keberkahan bagi rumah adalah orang yang masuk ke dalam rumah tersebut mengucapkan salam. Dan ini khusus bagi para lelaki, jangan gengsi mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Karena ada sebagian laki-laki yang tidak mau mengucapkan salam karena dia merasa ini rumahnya, saya pemilik rumah, saya kepala keluarga, tidak pantas saya menyebutkan salam. Nah, ini tidak benar. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan sebelumnya itu sudah sampai di situ. Kita masuk kepada poin yang ke-9. Tausiyatul waladi bil ihsan ilal jiran wa adami idzaihim. Yang artinya memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga dan tidak menyakiti tetangga. Ya, tidak menyakiti tetangga. Dan ini adalah adab Islam yang sangat agung, dan semestinya seorang muslim, terutama para orang tua, mengajari anak-anaknya untuk beradab kepada tetangganya, ya, kepada tetangganya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan lebarkan permasalahan ini dengan beberapa permasalahan yang ada di dalamnya yang berkaitan dengan tetangga. Yang pertama, siapa itu tetangga? Ya, siapa itu tetangga di dalam fikih Islam? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetangga kalau kita lihat secara bahasa Arab maka artinya adalah al-jar. Al-jar. Tetangga dalam bahasa Arab artinya adalah al-jar. Dan makna, salah satu makna dari al-jar, al-musakanah wal mulasaqah, yaitu saling hidup bersama dan saling berdampingan satu dengan yang lainnya. Ini disebut dengan al-jar di dalam bahasa. Ya, ini disebut dengan al-jar di dalam bahasa. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, kullu man qaraba badanuhu badana sahibihi. Tetangga adalah setiap yang mendekatkan dirinya, badannya dengan badan temannya. Itulah yang disebut dengan tetangga. Itulah yang disebut dengan tetangga. Berarti kalau seandainya demikian pengertiannya, berarti sekarang antum berdekatan dengan teman-teman sepengajian, ini disebut tetangga secara bahasa. Ini disebut tetangga secara bahasa. Kemudian Ar-Raghib Al-Asfahani, seorang ulama yang memiliki kitab Al-Mufradat fi Gharibil Quran, beliau mengatakan al-jar man yaqrubu maskanuhu minka. Tetangga adalah seorang yang dekat tempat tinggalnya dengan engkau. Seorang yang dekat
tempat tinggalnya dengan engkau. Jadi ini berkaitan dengan tempat tinggal. Ini berkaitan dengan tempat tinggal. Berarti tetangga adalah yang dekat dengan seseorang. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya tetangga bukan hanya sekedar tetangga rumah, tapi para ulama mengatakan yadkhulu fiha ad-dakakin wal mahallat wal makatib wasyarikat wal muassasat. Maka masuk ke dalamnya juga adalah tetangga sesama toko, sesama tempat jualan, sesama kantor, sesama perusahaan, sesama yayasan. Ini juga termasuk di dalamnya adalah tetangga. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita ingin baca beberapa hadis yang berkaitan dengan tetangga, dan dia sangat banyak. Yang pertama yaitu wasiat Rasulullah, wasiat Jibril alaihissalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu wasiat untuk kita berarti agar berbuat baik kepada tetangga. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mazala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Masih saja Jibril alaihi salam memberi wasiat kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira bahwa Jibril akan memberikan warisan untuk tetangga. Ya. Ini maksudnya ketika Rasulullah SAW yusini, artinya memberi wasiat, maksudnya Jibril masih saja memberi wasiat kepadaku agar aku memperhatikan hak-hak tetangga, keadaan-keadaan tetangga, sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu berhak untuk menjadi ahli waris. Padahal para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli waris itu bisa disebabkan karena hubungan darah, hubungan pernikahan dan seterusnya, bukan tetangga. Tetapi Islam sangat memperhatikan bagaimana hubungan dengan tetangga, sampai-sampai Jibril alaihissalam berwasiat agar berbuat baik kepada tetangga, dan dikira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tetangga akan mewarisi harta kita. Itu kan berarti sesuatu yang sangat luar biasa. Kemudian juga hadis yang lain riwayat Muslim, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar agar berbuat baik kepada tetangga. Ya Aba Dzarrin, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak masakan yang ada kuahnya, maka perbanyaklah kuahnya dan berikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu di dalam memasak masakan yang ada kuahnya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberi wasiat tersebut menunjukkan kedudukan tetangga yang besar di dalam agama Islam. Bahkan di dalam hadis disebutkan tadi kata-katanya begini, ta'ahad jiranaka, yang artinya dan ingat-ingat selalu tetanggamu. Dan ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik kepada tetangga dengan cara berbagi makanan kalau sedang memasak. Tapi ingat, ini adab ya Ustaz. Kalau masaknya sedikit memang gimana Ustaz? Maka ini adab saja. Artinya kalau sanggup maka seseorang memperbanyak kuahnya. Lalu yang diberi kuahnya aja kau Ustaz. Ya.
Maka jawabannya ya tidak juga. Semampu dia untuk memberi kepada tetangganya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ada tambahan riwayat di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dengan lafaz idza tabakhta lahman fa akthirul maraq fa innahu awsa'u wa ablaghu lil jiran. Jika engkau masak daging, nah ini ada tambahan riwayat. Kalau tadi jika engkau memasak yang berkuah, ini ada tambahan jika engkau memasak daging, maka perbanyaklah kuahnya. Sesungguhnya itu lebih luas dan lebih bisa mencakup tetangga-tetangga. Nah, ini adalah